Baik, takut terhadap syirik, ya. Ini takut terhadap syirik. Kesyirikan itu merupakan dosa yang sangat besar, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la dzulmun adzim." Sesungguhnya ya kesyirikan itu termasuk kezaliman yang sangat besar. Kenapa kok syirik itu termasuk kezaliman yang sangat besar? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada hamba-hambanya, gitu. Kemudian setelah itu hamba tersebut tidak mengakui kalau Allah sebagai Rabb mereka. Nah, ada analogi seperti ini. Khalid ini dilahirkan, ibu antum namanya siapa itu? Duha. Ya, ibu Duha itu melahirkan Khalid. Dirawat sejak kecil Khalid. Ya. Mengandung ya 9 bulan. Keluar ya, waktu melahirkan Khalid ini kan penuh dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Ibu kita itu melahirkan kita penuh perjuangan yang sangat luar biasa. Habis itu kita kecil ya, nangis ya, kencing ya, ngelembur itu ngurusin kita sampai kemudian kita besar. Disekolahkan kita dengan biaya yang cukup besar. Ya, habis itu ya diberikan sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, setelah anak tersebut sukses itu, maka kemudian Khalid ngomong sama ibunya, "Bu, saya tidak mengakuimu sebagai ibuku. Malu saya ya punya ibu seperti kamu ini." Ini kira-kira durhaka atau enggak ya? Durhaka enggak? Kenapa kok kemudian durhaka? Khalid enggak seperti ini, insya Allah. Hafal Quran 30 juz, ya, belajar tentang Islam. Nah, ketika ada anak yang seperti ini, maka durhaka enggak ini anaknya? Durhaka. Kenapa kok durhaka, Sob? Tidak mengakui ibunya yang sudah mengurusnya semenjak dalam kandungan. Kita katakan ini durhaka, ini anak yang zalim. Sekarang saya tanya, jasa Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita dengan jasa ibu kita terhadap diri kita masih besaran mana? Jasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu kita mengurus kita semenjak kita dalam kandungan, tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semenjak kita berada di alam ruh. Ya, semenjak kita berada di alam ruh, ditiupkan ke dalam kandungan. Ya, ketika berada di dalam kandungan ibu kita, Allah menjaga kita. Sampai lahir kemudian Allah menjaga kita, memberikan nikmat yang sangat luar biasa. Diberikan kesehatan badan, fungsi jantung, fungsi ginjal, oksigen, diberikan kecerdasan, penglihatan, pendengaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu sangatlah banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Kalau seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Sampai hari ini kita bisa hidup seperti ini, itu atas nikmat dan karunia Allah. Diberikan rezeki, diberikan kekayaan yang sangat luar biasa. Kemudian ada ya orang yang kemudian mengatakan engkau bukan Rabbku. Nah, ini maka kemudian apa? Ini kezaliman yang sangat besar. Meskipun seperti itu, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rezeki kepada mereka. Ya, masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kemudian anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kesyirikan ini merupakan dosa yang sangat besar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ini dalam surat An-Nisa ayat 116. Sesungguhnya Allah akan mengampuni, ya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi kalau ada orang meninggal dunia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, maka Allah tidak akan mengampuninya. Namun Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa ya selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Maka kemudian apa? Doa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat tauhid. Ya. Untuk kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda,
ahwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya aku takut kepada kalian itu dengan apa? Syirik kecil. Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Apa itu ya Rasul syirik kecil itu? Syirik kecil adalah riya. Nah, dari riya itu seorang beribadah bukan karena Allah tapi ingin dilihat oleh orang. Nah, kalau riya ini syirik kecil. Apa bedanya syirik kecil dengan syirik akbar? Kalau syirik kecil itu tidak mengeluarkan orang dari Islam, tapi kalau syirkul akbar itu dapat mengeluarkan seorang dari keislamannya. Nah, riya ini adalah termasuk syirik kecil. Ya, dan ini yang ditakutkan oleh Rasul SAW, syirik kecil ini. Syirik kecil ini seperti semut hitam. Kita bisa membayangkan ada semut hitam yang berada di atas batu hitam. Kelihatan nggak, Lid? Semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Nah, ini adalah syirik kecil ini seperti ini. Ya, jadi apa? Sangat kemudian apa? Lembut menyelinap di hati seseorang, nggak kelihatan tuh syirik kecil. Si Sofi jadi imam pulang membaca surat Al-Fatihah, imam Ramadan. Ya, tadinya khusyuk ikhlas lillahi ta'ala. Ada tahu si Fatimah masuk di masjid di belakang tuh kan, gitu ya. Langsung kemudian wah dilembut-lembutkan tuh bacaannya ya, supaya terdengar sama Fatimah. Maka kemudian apa, ini adalah syirik kecil. Ya, maka bahaya sekali ini syirik kecil. Ini juga dapat merusak amal-amal kita. Ya, maka Rasul SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari mensekutukanmu padahal aku mengetahuinya. Ya, itu tadi ya, sengaja untuk riya sum'ah itu. Wa a'udzubika an usyrika bika lima la a'lam. Dan aku berlindung kepadamu ya dari kesyirikan yang tidak aku ketahui, yang tiba-tiba menyelinap ke dalam hati. Rasul SAW bersabda, man mata, barang siapa meninggal dunia, wa huwa yad'u min dunillah, ya, dan orang tersebut menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya, niddan dakhalan nar, maka orang tersebut akan masuk ke dalam api neraka. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ya. Kemudian Rasul SAW juga bersabda, man laqiyallaha, barang siapa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannata. Barang siapa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa? Ya, menemui Allah Subhanahu wa taala tanpa kesyirikan, maka dia akan masuk surga. Wa man laqiyahu yusyrik bihi syai'an. Kata Nabi SAW, dan barang siapa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yusyrik bihi syai'an, dengan mensekutukan Allah, dakhalan nar, maka akan masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, maka betul-betul kita harus menjaga diri kita dari kesyirikan itu. Ya, bersih dari kesyirikan. Kenapa? Ya, harapan kita itu ya agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah itu, yaitu dengan memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Melihat amalan kadang-kadang kalau sholat terlambat datangnya kan gitu ya. Sholat tahajud kadang-kadang lewat, sholat duha kadang-kadang lewat kan gitu ya. Ya, kadang-kadang kita beribadah pun masih tercampur dengan riya, sum'ah dan lain sebagainya. Ya, maka kemudian apa? Ya, dengan berusaha terus-menerus memurnikan tauhid kepada Allah, ya mudah-mudahan ya kita akan dihindarkan dari api neraka. Baik. Fadhal.